Isidoro kemarin saya udah bilang nggak cocok itu main di peran nomor 10, harusnya main di 8 dan duet kembali dengan Hugo Gomez dan akhirnya memang duet ini bisa membuat bencana untuk pertahanan lawan. Barisan penyerang dari Dewa ini adalah barisan yang cukup mewah, salah satu yang terbaik di Super League kali ini, tapi tadi Labib juga sampaikan bahwa lini belakang menjadi concern dan juga titik yang perlu dibenahi. Bahan evaluasi ya? Ya, bagaimana nih Kuipers pontang-panting sendiri dan tidak memberikan kenyamanan untuk Edo serta kan bold statementnya seperti itu. Ini tinggal bagaimana Raphael Strijk mau atau tidak untuk beradaptasi dengan kultur yang ada di sepak bola Indonesia dan ya so far dengan kesempatan demi kesempatan yang sudah diberikan oleh Jan Olde kepada Raphael Strijk, ya masih B aja. Yo sobat penggibah bola nasional dimanapun itu kamu berada, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi yang sehat dan juga pastinya sudah siap untuk menyambut kita bertiga di Gibah Bola. Ada Japur, Dita Pramudia dan juga pastinya Labib Sadat. Kita bertiga sudah siap untuk menemani sobat penggibah sepak bola nasional ya dengan pokok-pokok pembahasan yang tentu saja akan menggambarkan sengitnya, ketatnya persaingan di Indonesia Super League 2025-2026. Tapi sebelumnya saya mau nanyain kabar ini, gimana kabarnya? Kita lama banget gak ketemu guys. Wah gila, 2 hari gak ketemu ya. 2 hari gak ketemu. Iya 2 hari bener. 2 hari, gua alhamdulillah baik. Semangat terus untuk memberikan update-update tentang Super League dan juga sepak bola Indonesia pada umumnya. Oh, oke. Gimana kabarnya, sehat ya? Masih kelihatan on fire masih ya? dong. Di bajunya dong, habis menang kemarin. PSS. Kemarin habis menang PSS lawan siapa sih? PSS kemarin menang lawan Kudus. Oh, Kudus. Ngikutin Persiku. Siku. Gokil. 90 derajat apa 45? 45. Iya, keren PSS. Mas Jim, sebarkan virus cinta PSS. Sudah ya? Sudah. Melaku dap. Sleman banget. Bukan. Hashtag orang muntir. Wih. Artinya apa sih, Jim? Orang muntir tuh nggak mundur. Oh, nggak mundur. Ya. Tahu doang, hashtagnya cuma nggak tahu artinya. Orang aja saya tahu, enggak. Orang mah orang mangun. Orat. Orat. Iya. Ini kelihatan nih, orat gue nih. Urat. Oke, langsung aja kalau begitu kita akan membuka obrolan kita ya. Yes. Di episode yang baru kali ini untuk kamu sobat penggibah. Karena ini kita sudah menyiapkan ada beberapa laga-laga yang akan kita berikan previewnya. Wah, nice. Oke, ini pekan ke-7 berarti ya. Ini luar biasa sekali. Udah ke-7 nih sekarang ya? Sudah ke-7 ini. Udah mau memasuki setengah dari setengah. Seperempat ya berarti ya? Seperempat. OTW seperempat, bener. Setengah dari setengah, seperempat dong nih. Bener, seperempat. Oke, ini laga pembuka yang dinanti-nanti untuk anak Dewa Inner Circle cabang sepak bola. Karena Dewa United akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Wow. Bermain di kandang. Di Bandara International Stadium. Ya. Kabarnya nanti Labib Sadat akan ke sana. Udah Labib Sadat aja. Belum undian. Kita belum undian ya? Belum drawing ya? Ya. Lalu ini bermainnya di bis. Bis apa yang bisa masuk mulut? Aduh. Bis kuat gak sih? Nah, itu dia benar. Pakai aku kuat. Aduh, gitu aja lah, tipis-tipis aja lah ya. Tipis-tipis saja. Oke, kita serius ya untuk sekarang ini ya. Karena ini laga yang sangat serius pastinya. Pasti, cukup menantang. Yep. Dan ditambah lagi juga Dewa United sedang dalam tren yang positif. On fire. Begitupun juga Persebaya Surabaya. Betul. Ya, karena Persebaya pun bermodalkan dengan kemenangan yang sangat penting di saat menghadapi Semen Padang. Semen Padang mainnya double oblok ya. Bertahan total di GBT, tapi bisa 1 gol yang didapatkan oleh The Green Force dan untuk Dewa United juga back-to-back win. Ini menjadi salah satu momen sebetulnya untuk Jan Olde Rekering untuk menunjukkan kembali kapasitas dari Dewa United yang sesungguhnya di Banten International Stadium. Labib Sadat, gimana melihat potensi yang tentu saja memang dimiliki oleh kedua tim, begitupun juga pemain-pemain kunci yang ada di Dewa United dan juga Persebaya Surabaya. Prediksi gue sih, langsung prediksi. Santai dulu ya. Peta kekuatan dulu. Kalau ngelihat Dewa United setelah mendapatkan hasil kurang optimal di awal-awal Super League, akhirnya mendapatkan kemenangan yang mahal. 2 kemenangan berturut-turut. Kemarin terakhir menang lawan PSBS Biak yang bagaimana Dewa United menemukan lagi tren positif ya, performa terbaiknya dengan pemain-pemain yang sebenarnya sudah diharapkan tampil luar biasa. Pemain-pemain yang mengemban ekspektasi tinggi terhadap tim anak Dewa. Dengan harga yang mahal juga ya. Kalau harga kayaknya relatif mahal ya. Iya, relatif mahal. Karena cukup mewah kan.
Cukup mewah. Kalau ngelihat kemarin terakhir lawan PSBS Biak, kembalinya nama Ricky Kambuaya sebagai asister, mencetak 2 assist kemarin untuk golnya Alex dan juga Vano Lillipali. Terus Vano Lillipali yang tadinya bermain sebagai super sub di awal musim, tiba-tiba mendapatkan kesempatan main sebagai starting line up dan tampil sangat menjanjikan. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan, ada perubahan masif yang coba ditawarkan oleh Coach Jan Olde, dan perubahan itu berhasil. Memang Dewa United ini adalah tim yang butuh waktu untuk adaptasi, tapi nggak boleh berlama-lama karena mereka akan menghadapi Super League dan AFC Challenge League, yang dimana kedua kompetisi ini sangat penting buat tim Anak Dewa. Ngelihat bagaimana kemarin Anak Dewa mengalahkan PSBS Biak dalam hanya 1 babak sih, ini Dewa udah is coming back sih, back from the dead. Dan semua istilah dipakai, is coming back from the dead, semua ya, dipakai. karena Undertaker, ya nggak kayak gitu. Kejauhan kalau itu. Kejauhan ya? Kejauhan Oke, itu. sorry. Jatuhnya main WWF itu. Iya. Terus habis itu kalau ngeliat kemarin Alex Martins juga udah mulai rajin lagi mencetak gol. Ini kan artinya ada efektivitas lini depan yang cukup menyala lagi dari tim Banten Warriors. Terus juga lini tengah yang kembali kuat. Misidoro kemarin saya udah bilang nggak cocok itu main di peran nomor 10, harusnya main di 8. Dan duet kembali dengan Hugo Gomez, dan akhirnya memang duet ini bisa membuat bencana untuk pertahanan lawan. Dan yang paling mahal adalah pertahanan yang kembali solid. Kita tahu kemarin di awal musim sebenarnya pairsnya itu atau pasangannya itu adalah seorang Casio Shade dan juga Nick Wipers. Tapi Casio di beberapa pertandingan awal nggak perform dan akhirnya digantikan oleh Fatari. Brian ya, kalau Brian kan adanya main AMF. Diganti Brian Fatari, dan ternyata Brian Fatari dan juga Nick Wipers ini klop dan membuat Wahyu Pras di sisi kanan dan Edo Febriansyah lebih leluasa lebih luasa untuk membantu serangan dan tetap solid untuk membantu pertahanan, karena memang kehadiran 2 pemain ini solid ya. Ingat ketika di awal Super League Dewa United diobrak-abrik sama Malut United. Ingat banget kan bagaimana Nick Wipers harus pontang-panting, bahkan ketika kalah dari Persija, Nick Wipers yang kita tahu salah satu back legion asing terbaik di Indonesia harus melakukan blunder, dan sekarang udah mulai comeback lagi Nick Wipers. Jadi kalau ngeliat peta kekuatannya Dewa United layak diunggulkan, main di bis juga dengan dukungan supporternya. Tapi Persebaya datang ke markas Dewa juga dengan semangat yang sangat luar biasa. Oke, mereka dalam 3 pertandingan menang 2 kali, sempat kalah 1 kali dari Persib Bandung, tapi it's okay. Eduardo Perez selaku pelatih Persebaya mengatakan kami siap untuk bangkit kembali, dan dibuktikan kemarin pas lawan tim Semen Padang. Dan menariknya adalah kemarin ini satu nama yang menurut saya akhirnya diberi kesempatan main cukup banyak minute play-nya, Paulo Galifretas. Iya. Seperti Itu salah satu nama yang tampil cukup luar biasa ya. Galifretas di saat mampu untuk membantu Persebaya mendapatkan kemenangan atas Semen Padang. Dan ini tadi gue baca kabar ya, apabila Jan Olde Rickering juga dia menyebutkan apabila menghadapi Persebaya Surabaya adalah laga yang sangat menguji, laga yang akan sangat menantang seberapa jauh kualitas dan juga kesiapan dari Dewa United untuk menjadi pesaing gelar juara dari Super League musim ini. Dan lawan Persebaya sendiri kita ketahui bahwa tim dari Jawa Timur bukan hanya taktis dari segi taktikal, tapi mereka memiliki karakter. Tadi beberapa kali kita sempat singgung juga di episode-episode sebelumnya bahwa tim-tim Jawa Timur ini fighting spirit until the end kan. Benar-benar fighting spiritnya luar biasa. Bagaimana kekalahan yang cukup menyakitkan dari Persib Bandung dia bisa bounce back menghadapi tim Semen Padang, dan ini menunjukkan bahwa mentalitas bertanding bajul ijo ini sudah mulai ditata kembali. Betul. Tidak berlarut-larut untuk memprotes, untuk bersedih-sedih atas kekalahan dengan kontroversial dengan Persib Bandung gitu. Dan ini juga menjadi alarm bahaya juga untuk anak-anak asuhan Jan Olde Smolting kan. Bukan dong. Olde Rickering. Olde Smolting judul lagunya Blink. Itu dong. Jan Olde gitu. Ini menjadi alarm juga bahwa meskipun kita ketahui bahwa barisan penyerang dari Dewa ini adalah barisan yang cukup mewah, salah satu yang terbaik di Super League kali ini, tapi tadi Labib juga sampaikan bahwa lini belakang menjadi concern dan juga titik yang perlu dibenahi. Bahan evaluasi ya? Ya, bagaimana Nick Wipers
pontang-panting sendiri dan tidak memberikan kenyamanan untuk Edo serta Wahyu Pras untuk naik overlap sehingga para penyerang yang mewah tadi tidak bisa mendapatkan support. Nah, ini yang menjadi PR untuk Jan Olde, bagaimana memaksimalkan permainan bukan hanya di depan tapi benar-benar build up dari belakang. Dan untuk Dewa sendiri kemenangan menjadi hal penting untuk memperbaiki slow start mereka dan juga kembali ke peta persaingan perebutan juara dan memperbaiki posisi mereka di musim lalu. Iya. Dan kalau kita bedah kekuatan lebih dalam lagi, tentunya memang di antara kedua tim yang gue paling soroti itu adalah bagaimana kedua tim ini punya engine room yang cukup baik. Engine room yang menyala banget. Sangat menyala untuk di Dewa United. Tentu saja tadi sudah dibahas oleh Labib ya, apabila Dewa United punya Mesidoro, Hugo Gomez ya. Ada Kaviatur dari di bench. Wow, dan untuk di Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah, kemudian juga ada Rajkovic, yang sudah mulai step up secara performance betul bersama dengan Persebaya Surabaya. Dan tidak lupa juga pastinya memang yang ditunggu-tunggu oleh bonek itu kualitas dari striker mereka, yaitu adalah Perovic kan udah cetak gol. Tapi kalau gua ngelihat terlepas dari Perovic mencetak gol apa tidak, kalau gua boleh adaptasi apa yang dikatakan Dita, support dari second line atau third line itu kan penting ya. Gua lihat kemarin pas lawan Bruno dan Rivera ya. Bruno, Rivera dan Paulo Gali kemarin dikasih kesempatan untuk kali pertama main jadi line up, benar-benar ngasih suatu obstacle untuk pertahanan lawan, main di sisi kiri atau di sisi kanan sama baiknya bersama Malik Rizaldi. Dan gua ngeliat kemarin Paulo Gali bisa menunjukkan bahwa gua nggak layak nih kayaknya main sebagai cadangan atau main sebagai super sub. Gua harus main dari awal walaupun punya Bruno, punya Malik Rizaldi. Paulo Gali menolak tua, itu mah emang iya dia. Menolak dicadangkan. Gue ngeliat usianya masih 21 tahun aja nih, masih lama banget. Mungkin gue nonton dia udah lama banget deh. Tapi emang dia kayaknya vampire ya? Iya. Semakin lama makin semakin muda ya. Makanya. Kelihatan gitu. Benjamin Button, iya. Terus habis itu kalau gue ngeliat Paulo Gali, Bruno Moreira dan juga kemarin kan kehilangan Rivera ya sebelumnya karena kartu merah. Kita akan melihat masih tanpa Rivera dan akhirnya mungkin Bruno Moreira bisa mengisi peran sebagai motor serangannya Persebaya Surabaya. Bukan mengisi posisi Rivera ya, tapi mengisi peran. Gue tahu role-nya ya. Cacis Rivera ini adalah salah seorang attacking midfielder terbaik yang ada di Liga Indonesia, di Super League. Skillful banget, visioner, bagaimana umpan-umpan, long pass, through pass, short pass itu crossing. Akurat crossingnya luar biasa. Tapi kemarin Bruno yang coba mengisi role-nya Cacis ternyata bisa mengisinya dengan cukup baik dan memberikan tempatnya Bruno kepada Gali Freitas. Dan gua akan melihat apakah skema ini tetap akan dipertahankan oleh coach Edu Almeida. Kalau gua ngelihat ada satu nama sebenarnya bisa menjadi pembeda. Adalah salah satu legenda Dewa United yang akhirnya yang musim ini bermain untuk Persebaya, Ricky Mitrevski. Ini kan pemain udah cukup lama ya dari 2022-2023 yang artinya punya pengalaman segudang dan tahu cara mainnya Jan Olde. Kalau kita ingat Dewa Persija, gue bilang Nico Alfrianto bisa menjadi peran penting di tubuh tim Persija dan terbukti. Dan kita akan melihat bagaimana Ricky Mitrevski akan beradu dengan pemain-pemain yang pernah menjadi rekan satu timnya di Dewa United seperti Alex Martins, Marukawa, Egy Maulana, Hugo Gomez, Mesidoro, dan gue akan melihat mungkin Ricky Mitrevski akan mendapatkan peran khusus untuk menjaga seorang Alex Martins yang mulai menancapkan namanya di daftar nama top skor. Yang menarik perhatian gua jujur untuk besok ya di saat Dewa United menghadapi Persebaya Surabaya adalah dua figur pelatih ya yang dimiliki oleh kedua tim. Untuk di Dewa United adalah Jan Olde dan sementara itu untuk di Persebaya Surabaya Edu Perez. Nah, Edu Perez ini kan salah satu nama yang sebetulnya bukan pendatang baru ya di Liga Kasta tertinggi Indonesia, karena sebelumnya dia bentar aja bersama dengan PSS, tapi juga dia merupakan salah satu nama yang sempat membantu Luis Mia di tim nasional Indonesia. Asisten Luis Mia. Dan apabila kita juga menengok dari portofolio yang dimiliki oleh Edu Perez, ini juga cukup seksi ya sebetulnya. Mentereng ya. Cukup mentereng Edu Perez, tapi awal-awal dari Edu Perez di saat menangani Persebaya Surabaya ini kan menimbulkan pro dan kontra mungkin di ranah komunitas yang kurang ada rasa kepercayaan dengan Edu Perez. Namun dengan laga-laga yang sudah berlalu
ada 5 laga yang sudah dilakoni oleh Persebaya Surabaya, 3 kemenangan, 2 hasil kekalahan. Nah ini pendapat dari kalian seperti apa dengan Edu Perez? Kalau tadi kan Dita udah mengatakan ya, apabila dengan kemenangan yang didapatkan oleh Semen Padang, ini sudah mulai terlihat sebetulnya kolektivitas dan juga unit yang memang coba untuk diterapkan. Ya, terapkan oleh Edu Perez. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara lebih ke spesifik adalah sosok individunya, seorang Edu Perez untuk Persebaya Surabaya di laga-laga yang sudah berlangsung. Ya, kalau Edu Perez sendiri kan bermain mengandalkan kolektivitas dan dia mencoba mengawinkan bagaimana karakter dari Bajul Ijo sendiri, bagaimana fighting spirit dan juga bermain sangat lugas gitu. Serta yang gua sangat apresiasi adalah bagaimana dia mencoba untuk memainkan pemain muda seperti Tony Firmansyah. Dan kita kenal bahwa Persebaya adalah penelur pemain-pemain muda yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Kita ketahui ada Rizky Ridho, kemudian juga ada Marceng, kemudian Rahmat Irianto, sekarang ada Tony Firmansyah, Arif Catur. Dan inilah yang membuat Persebaya menjadi salah satu favorit akademi dari timnas Indonesia. Dan tradisi ini coba dijaga oleh Edu Perez juga untuk tetap memainkan Tony Firmansyah bahkan di jantung dari engine-nya Persebaya itu sendiri gitu. Dan tadi yang sempat gue sampaikan bahwa Edu Perez coba mengawinkan bagaimana karakter dia tidak akan meninggalkan karakter Bajul Ijo yang benar-benar bukan keras tapi benar-benar bermain lugas dengan yang dia dapatkan bersama Luis Milla mungkin kolektivitas, bermain dengan taktis gitu. Dan ini cukup berbuah hasil baik di awal-awal Super League berjalan, meskipun kemarin cukup tersandung dengan kekalahan lawan Persib Bandung, tetapi kekalahan yang menurut gua pribadi dia bisa menegakkan kepalanya karena secara permainan dia tidak kalah. Dan ada satu advantage sebetulnya dimiliki oleh Persebaya Surabaya yang gue lihat dari sosok Risto Mitrevski. Salah satu nama yang juga merupakan ex dari Dewa United betul. Yang tentu saja mungkin ya kalau seandainya kita menggambarkan di locker room atau bahkan juga sebelum pertandingan pasti ada diskusi di sana. Ordal. Ditambah ya, kalau ditambah Ricky Mitrevski ini tahu karena pemain Dewa ini nggak banyak berubah. Paling kan tambahnya Vano Lillipali sama Rafael Strike. Tapi kalau ngelihat front line dan juga lini tengahnya Dewa United yang diisi tadi saya udah bilang Gomez, Mesidoro, terus juga ada Marukawa, Egy, Alex Martins, ini kan teman-temannya dia dari 2,5 musim bahkan 3 tahun dia di Dewa United. Jadi akan menjadi nilai plus bagi pertahanan dari Persebaya untuk tahu cara mengantisipasi bagaimana cara serangan dari Dewa United. Pasti Ricky Mitrevski tahu banget dan ini menjadi satu nilai minus berarti buat tim Dewa United karena ada sosok Ricky Mitrevski yang udah tahu cara bermain dan bagaimana kepintaran dari Jan Olde untuk memanfaatkan nama-nama lain. Kalau menurut gua yang akan mendapatkan peran kunci atau peran ganda di laga nanti dari kubu Dewa untuk menghajar lini pertahanan Persebaya, Stefano Lillipali. Kembali ya. Dan tentunya ingat ada Kambuaya. Ricky Kambuaya. Gua sih akan meng-highlight Ricky Kambuaya yang Kambuaya pasti. Dia secara skill ada, kemudian secara energi juga luar biasa. Visinya luar biasa. Dia kemarin doang ya. Kalau kemarin kejauhan. 2 assist. Pas laga melawan PSBS Biak itu Ricky Kambuaya menunjukkan bahwa dia tetap unselfish player, pemain yang nggak maruk dan karena maruk kan Marukawa. Karena betul. Makanya sih nggak pernah bilangnya maruk ya, tapi maru karena melihat Kambuaya sih tetap akan mengisi engine room bersama Hugo Gomez dan juga Mesidoro sih. Persebaya harus membuat lebih kompak lini tengahnya dan ini tugas berat bagi Tony Firmansyah. Cakis Rivera juga kemungkinan besar belum main karena straight red card ya, yang artinya ada 2 pertandingan mungkin tidak bisa bermain, setidaknya 2 pertandingan tidak bermain untuk Persebaya. Tapi kita akan melihat apakah nama-nama seperti Dejan Tumbas bisa mencoba membantu jualan Tumbas, jualan terus. Tumbas kalau sana Tumbas beli. Itu jualan dia. Kita akan melihat apakah
bisa ditumbas oleh Dejan Tumbas. Iya. Karena kan Tumbas untuk air. Dejan Tumbas itu objektifnya adalah gol sebetulnya ya. Iya, walaupun mendapatkan peran lain dari musim lalu bersama coach Paul Munster, Iya. terus ternyata masih dipertahankan oleh coach Eduardo Perez karena ya tadi Dita suka bicarakan bahwa Persebaya ini kan adalah tim yang terkenal dengan tampilan permainan yang lugas, yang Wani, Spartan, wani. Moto mereka aja wani, artinya berani. Pemain-pemain berani kayak Dejan Tumbas mah kepake. Iya. Insya Allah yang kepake. work ethicnya tinggi mah pasti Iya, kepake. work rate-nya, work Iya. ethic-nya tinggi dan terbukti Iya. memang Dejan Tumbas ditempatkan di mana asal bukan kiper dan center back dia siap. Iya. Asal bukan kiper dan center back. Oke, sebelum lanjut lagi, gue dapat WhatsApp dari Rafael Strike. Nah, Wow. Iya. kenapa tuh Rafael Strike? Bro, pendukung Dewa United bola itu bukan inner circle. Oh, apa? Itu basket. Oh iya kan saya jadi anak basket sekarang. Oh, sorry. Ketukar-tukar. Iya, ketukar-tukar, jadi makanya jobnya sering. dibagi. Jangan diambil semua. Iya nggak? Kalau basket Caleb Remote. Nah, Iya. Wah. Besok kita diundang ke nonton ya? lapangannya Dewa United yang baru Oke. bagus. Iya. Fasilitasnya bagus, Bro. Oh, pengen Iya, nonton Leicester Prosper saya. Prosper. Prosper. Prosperity, Bro. Bagus. Lanjut tuh. Prosper. Oke. Rafael Strike bilang Banten Warriors. Banten Warriors. If you wanna join Banten Warriors, let's go. Let's go. Let's Banten go. Warriors. balesin dong. Kayak main aja lu. Iya. Jangan-jangan dia sekarang jadi Banten Warriors. Oh iya. Leadernya. Ini drummer. Kapo. Ya. Dengan rambut muletnya ya. Iya, rambut. Iya, oke. Nah, ngomongin Rafael Strike nih. Aduh. Masih adakah potensi dari Rafael Strike? Ya, kita lihat realistis saja ya di 2 laga terakhir yang mampu untuk bisa berhasil dimenangkan oleh Dewa United. Ya. Kita bisa tahu bahwa komposisi di lini serang ini cukup menyulitkan bagi Rafael Strike apabila ya Untuk masuk ke dalam. untuk masuk ke sana front karena line ya. Alex Martins ya kita tahu dengan segala Udah kualitasnya pundi-pundi seperti golnya apa. udah kebuka. Yes. Kemudian juga Vano Lillipali yang balik lagi ya Bang Vano ini juga luar biasa. Bung Vano, punten ya Bung Vano juga oke. Egy Maulana Fikri yang cukup konsisten. Ini kan pastinya agak cukup menyulitkan ya bagi Rafael Strike atau bahkan mungkin ada point of view lain dari Jan Olde untuk oke lah kalau Rafael Strike untuk cari menit play-nya di babak kedua deh, nggak apa-apa. Iya, kalau gue sih ngeliatnya salah satu nilai plus dari Rafael Strike adalah dia masih berusia under 23 tahun. Ya. Yang artinya Dewa United kalau Rafael Strike dalam kondisi yang sehat, karena kan Rafael masih dibebat cedera ya. Kalau dia sehat mungkin salah satu alasan kuat kenapa Jan Olde memasang dia karena faktor regulasi. Faktor regulasi bahwa harus ada satu pemain yang kelahiran maksimal 1 Januari 2003 selama 45 menit. Ya. Itu mungkin salah satu faktor kuatnya. Tapi kalau melihat cara bermain, kita akan melihat pendekatan taktik dari Jan Olde ini seperti apa. Kalau coba bermain high pressing dari awal, bahwa filter pertama itu adalah striker, Rafael Strike bisa dipasang dari awal. Karena kita tahu semenjak dia di timnas U23 sampai di timnas senior, apalagi ketika dilatih oleh coach Sintayong, salah satu nilai plus Rafael Strike adalah bermain pressing, dan pressingnya tuh benar-benar menyulitkan pertahanan lawan dan bisa membuka mengunlock grendel pertahanan lawan. Dan kita akan melihat pendekatan apa yang coba dibangun oleh Jan Olde, apakah karena murni faktor regulasi atau emang ada satu skill yang coba dimaksimalkan oleh Jan Olde yang dimiliki oleh Rafael untuk bermain high pressing. Tapi kalau ngelihat untuk saat ini kayaknya 3 terdepan dari Dewa sih nggak akan berubah dari Marukawa, Stefano Lillipali dan juga Alex Martins. Oke, dan bicara formasinya nanti pun juga pasti untuk kedua pelatih kan punya style yang mirip-mirip ya sebetulnya ya. 4-2-3-1, 4-2-1-3 sama 4-2-1-3, betul. 4-3-3. Yes. Nah, Ya, untuk basicnya 4-3-3 kan. betul. Untuk di laga besok ini yang seru ya. Apa pendekatan taktikal yang mungkin akan coba untuk diterapkan oleh Jan Olde menghadapi Persebaya Surabaya, begitupun juga sebaliknya. Persebaya untuk menghadapi komponen-komponen yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Dewa United. Ya, kalau gua lihat sih dia Jan Olde akan memaksimalkan 4-3-3 dengan double pivot dipegang oleh Mesidoro dan juga Hugo Jaja gitu. Dan tadi menyinggung soal Rafael Strike, betul kata Labib, Rafael Strike ini kan seorang tukang name set jersey kan.
Ngepres. Dan memang itu yang dibutuhkan ketika work ethic dan juga work rate-nya. Dia ditempa oleh Sintayong yang memaksa dia untuk terus berlari dan menjadi filter pertama pressing, bukan hanya menjadi pelengkap regulasi saja, tapi ada sebuah potensi yang harusnya bisa di-unlock dari diri Rafael Strike. Sayangnya dia adalah seorang striker di mana banyak publik, banyak supporter yang menilai seorang striker itu dari jumlah golnya. Dan asis ya? Dan asis. Ini yang menjadi PR dari Rafael Strike. Meskipun dia pintar membuka ruang, dia mau dan bisa untuk melakukan pressing, tapi sekali lagi yang namanya striker yang dinilai, yang dilihat adalah jumlah gol dan asisnya. Ini yang menjadi PR dari Rafael Strike untuk bisa masuk menggantikan tiga depan yang sudah cukup nyaman, yang diisi oleh Bung Vano, kemudian juga Alex Martin, kemudian juga ada Egy, belum ada Marukawa juga gitu. Dan mungkin dia ada di layer keberapa untuk bisa masuk ke front three-nya Dewa United. Dan kalau kita lihat yang akan dimaksimalkan oleh Jan Olde di laga penting dan ketat adalah memaksimalkan set piece dan bola mati. Kita ketahui 2 pertandingan berturut-turut Alex Martin bisa mencetak gol melalui corner kick, dan ini mungkin menjadi salah satu senjata yang akan disimpan dan dikeluarkan di saat penting, clutch moment oleh Jan Olde, karena di laga-laga penting selain kesalahan-kesalahan kecil yang bisa menjadi pembeda adalah memanfaatkan peluang dan memanfaatkan bola mati. Yes. Menarik banget sih kalau bicara menarik tadi Rafael Strike bagaimana ke depannya. Kalau potensi selalu ada ya. Iya, betul. Kesempatan selalu ada. Nggak mungkin nggak ada potensi kalau dia bisa sampai masuk timnas Indonesia. Nah, kalau bicara bagaimana lini depan, mungkin saat ini kan Dewa lagi kejar setoran nih. Iya, betul. Kemarin 4 pertandingan cuma dapat 3 poin, hasil 1 kemenangan, 3 kalah. Baru sekarang akhirnya dapat back to back menang, yang artinya untuk saat ini mungkin concernnya Jan Olde adalah poin dan tetap mempertahankan lini depan yang luar biasa tajamnya. 4 ini yang akan digilirkan, Egy, Alex, kemudian Marukawa sama Bung Vano. Itu yang akan digilir. Kecuali Rafael mau bermain sebagai center forward, karena kalau gue lihat Alex Martins pun cadangannya Septian Bagaskara yang sempat dipanggil tim nasional Indonesia, yang artinya lini depan dari Dewa United ini cukup ketat juga persaingannya. Tapi gue mau lihat step up atau perkembangan dari Rafael Strike bagaimana. Pertama, Rafael Strike harus mendevelop kemampuannya. Betul, mungkin kalau di permainan sepak bola modern gol dan assist sudah nggak dihitung. Tapi tetap aja striker yang nilai mutlaknya tuh gol, kedua assistnya. Dan setelah udah seperti demikian, kemudian yang gue lihat adalah bagaimana Rafael Strike mau ngeblend, mau nge-mix dengan permainan Dewa United. Gak bisa tuh dia dapat bola cutting inside sedikit, shooting. Udah nggak bisa lagi tuh main-main kayak gitu. Itu kan ciri khasnya Rafael Strike ya. Gue pikir ciri khasnya Gakpo. Iya, mirip-mirip sih. Mamblang gitu. Main di sayap, badan tinggi, kurus. Nggak kepake lagi sekarang. Ada Ekitiki sama Isak. Iya lagi. Codi Gakpo, kasihan deh kamu. Tapi kalau gue lihat Rafael ada kasihan deh kamu. Tapi kalau gue lihat Rafael Strike sih harusnya ya dia bisa step up, satu ngedevelop kemampuannya, kedua dia bisa menunjukkan lewat gol-golnya. Nggak usah banyak-banyak. Oke, mungkin kalau dia gol nggak bisa, karena dia bisa mainnya lebih melebar, main sayap, asis, udah. Kalau gue inget dulu ada di Persib Bandung namanya Ezra Walian. Golnya nggak banyak. Ingat namanya. Iya, ingat kita. Iya, dulu inget sih. Golnya nggak banyak. Cuma ketika dia bermain, asis dan dia involve terhadap permainan Persib itu terasa banget di musim 2023-2024. Kita cobalah Rafael Strike juga kan sama dari sana ya, dari Belanda kan, bisa WhatsAppan, tanya bagaimana kisi-kisi sama Ezra Walian, bagaimana dibully oleh netizen, menghadapi bulian netizen kan udah bisa pernah tahan mental, involve lah, seenggaknya involve sama permainan Dewa United. Kalau nggak involve, nggak mix and match, mungkin nggak ada alasan sih buat Jan Olde mempertahankan atau memainkan seorang Rafael Strike. Tapi kalau Rafael Strike ada
improvisasi. Bukan tidak mungkin dia bisa menjadi salah satu nama di front three Dewa United. Masih panjang. Tadi kalau kata Dita masih setengah dari setengah musim, alias seperempat musim. Seperempat musim. Masih seperempat musim, masih berarti masih ada sekitar 26 sampai 27 laga lagi. Ya kita akan melihat sejauh mana Rafael Strijk bisa membuktikan konsistensi dan permainannya nanti. Pastinya kita akan tunggu ya sinar potensi yang dimiliki oleh Rafael Strijk dan gue pun juga pasti sepakat tadi Dita bilang bahwa ya Rafael Strijk ini kalau nggak bagus nggak mungkin masuk timnas. Iya. Itu patokan sih. Itu kan bold statement-nya seperti Iya. itu. Ini tinggal bagaimana Rafael Strijk mau atau tidak untuk beradaptasi dengan kultur yang ada di sepak bola Indonesia dan ya so far dengan kesempatan demi kesempatan yang sudah diberikan oleh Jan Olde kepada Rafael Strijk, ya masih B aja, tapi nggak apa-apa. Itu kan waktu pastinya untuk Rafael Strijk. Toh juga di tim nasional U23 kemarin, dia juga tampil cukup membantu dan berkontribusi ya, involve dalam setiap creative chance ya yang ada. Walaupun memang ya kalau kita bicara gol, Hasilnya ya Membantu Laos ya dapatkan poin atas Indonesia. gue lagi membuat dia lagi ngalusin positif Iya. gitu. Nanya doang gitu deh, nanya doang. Bantu Laos. Iya, bantu ya. Mau masak ya kayaknya ya. Rafael Bantu Strijk Laos, ya. bantu Laos. Bumbu. Tapi untuk di laga besok nih, Yes. Sobat Penggibah jangan sampai dilewatkan. Dewa United menghadapi Persebaya Surabaya. Langsung saja prediksinya. Wah, menarik ini. Ini prediksi yang cukup sulit ya karena memang kedua tim secara poin juga sama. 9. Sama-sama 9. Terus juga formnya juga sama-sama bagus. 3 laga terakhir mendapatkan 2 kemenangan. Menurut gue sih imbang 2-2. Imbang 2-2. Kan prediksi draw Imbang 2-2. 2-2. Dita Pramudia. Banten Warriors akan menang 2-1 Lawan baju hijau. hijau. Wah, 2-1. Menarik. Karena bermain di BIS ini menjadi keuntungan tersendiri. Bagaimana ya atmosfer dari Banten International School ini. Banten International Stadium. Sorry. Banten International Stadium ini akan membantu Banten Warriors untuk meraih 3 poin. 2-1. Oke. Lapangannya juga lagi enak-enaknya. Lagi bagus. Iya. Bis apa yang angker? Banten International Stadium. Iya. Bis apa yang enak? Apa tuh? Bisa kali ke bis. Wah. Udah gini drop dia. Apa nice try. Cobain. Ini kan permainan yang ditawan. Yang ada di kepala mah keluarin aja. Tinggal keluarin aja. Don't push your luck lah. Iya. Ini cocok juga kan buat editor kan. Iya. Jadi biar ada tektok-tektoknya gitu. Editornya ngapain sih ngomong? Dua detik apa sih? Dia tuh. Oke, kalau gua nih karena mainnya di bis, ya balik lagi mainnya di bis. Ini akan menjadi advantage untuk Dewa United makanya. mendapatkan kemenangan. Gua Persebaya 1, Dewa United 0. Lah. Wah. Persebaya. Enggak. Persebaya, gua Persebaya nih untuk Menang kali 0. ini. 1-0 Persebaya. Oh, berarti beda-beda ya temennya? Beda nih. Lo imbang. Gua draw, dua. Dewa, dia Persebaya. 2-1. Yang cetak gol siapa? Ini gua kalau yang nyetak gol Gali Freitas. Wah, bisa. Dia punya potensi soalnya. Kalau gua kan 2-2, gua 1 deh. Gua Bung Vano, Iya. Dewa 1 kalau Persebaya mungkin gua ini Bruno Moreira. Bruno Moreira. Ya. Gua 2-1 kan? 2-1 Bruno Moreira penalti. Ada penalti. Bruno Moreira. Gali Freitas biasanya melakukan manuver. Iya, manuver set Dihajar sama Wahyu Pras ada Wahyu ini. Pras. Agak ceroboh dia. Iya, Dari iya. sisi samping kan. Iya, Wahyu harusnya Pras. nggak usah tackle gitu ya. Iya. Dewanya siapa? Dewanya Alex Martin. Wah, boleh. Oh iya, nambah lagi golnya dia. kan? Nambah dia. Lagi on Sama, fire. killing the game-nya Marukawa. Wih. Khas tuh golnya Marukawa biasanya cutting inside. Cutting inside set flashing. Blessing udah. Waduh, ini paling cocok buat menghayal ya sebenarnya kita bertiga. Namanya ya. juga menghayal gratis. Iya. Sebetulnya kenapa gua tadi milih Persebaya menang? Karena tadi di WhatsApp lagi. Sama siapa? Jan Olde kali ini. Nah, Jan Olde. Lu Kok bisa kalau Jan- seandainya di Gibah Bola, jangan pro banget sama Dewa United. Oh. Jadi biar ada warnanya gitu. Tapi kayaknya chat lu nggak perlu diomongin deh. Ini Iya, kita iya, lagi. iya. Oh iya. Oh iya. Kalau buka aja WhatsApp-nya di sini. Boleh nih dia. Lihat. Oke lah kalau begitu. Prediksinya udah. Tadi kita juga sudah membahas ya kekuatan dari kedua tim, peta kekuatannya seperti apa. Tinggal kita saksikan laganya di pekan ke-7 dari Super League. Ya. Untuk
Nextnya nih, kita langsung games ya. Ini nextnya langsung games ya. Wah, games. Wah, Sorry, oke. pertandingan-pertandingan lainnya ada apa aja? Pertandingan lainnya dulu ya. Ya, Jadi diceritain untuk tipis-tipis pertandingan aja. lainnya kita mau kasih tahu nih untuk sobat penggibah yang jangan sampai terlewat. Ada laga antara Persija menghadapi tuan rumah Borneo FC. Wah, ini ini juga big big match match, nih, big match. Oke, Langsung singkat prediksi deh, aja, singkat. langsung Ya, prediksi. singkat deh. Ini susah sih. Di Persija JIS. segiri. Di Segiri. Segiri. Ini Persija dapat 1 poin Di aja. Segiri kan, Iya. lux lampunya tuh loh. Nah, nyorot tuh. Nyorot banget Nyorot tuh. mata. Pokoknya segiri tuh lagi oke banget ya. Iya. Abis renov. Gue sih kalau ngelihat Borneo sama Persija, mungkin Borneo masih sedikit diunggulkan. Cuma Oh iya. Karena di Segiri. Di Segiri mainnya. Iya. Keajaiban kalau misalnya Persija bisa mengevaluasi kekalahan atas kemarin kalah dari siapa? Oh, kalah dari PSM 2-0. Menurut gua hasil imbang cukup Fair, ya? fair result. Oke, hasil imbang ya. Iya. Kalau gue lihat sih tim yang dimiliki oleh Beckham Putra ini pesut etam. Oh iya, Pesut Etam. Borneo. Pesut etam. Pesut etam. Bisa. Pesut etam. Ya sama seperti Labib, mungkin Persija adalah tim pertama yang menggagalkan win streak-nya dari Borneo itu sendiri, dan hasil imbang juga fair enough. Kayaknya sih 1-1. Iya. Imbang ya. 1-1. Kalau gua Borneo FC. Tapi enggak. Karena gua pro Om Nabil. Oh. Ya. Tipis, skor tipis. Tipis aja lah. Berapa? 1-0. 1-0. Borneo FC. Ya, kalau Peralta. Perah. Ya, Apalan tahu tuh. dia. Apalan. Yoi. Gimana? Ya, aman. Aman. Lanjut aja. Aman kan? Aman. Aman. Gak apa kan? Gua Borneo. Enggak, gue Borneo. pikir lo di WhatsApp. Oh enggak ada WhatsApp. Nabil. Nabil. Udah, gimmick ntar ke Iya. ini kebanyakan kalau WhatsApp. Oke, selanjutnya nih. Ini adalah laga antara dua tim mediocre. Semen Padang, Bali United. Wow. Dikandangin Semen Padang. Kandang Semen Padang. Aduh, gue nggak siap. Ada yang nyiapin kresek itu nanti. Enggak, bukan. Udah nyiapin story dengan background iya. warna orange biru itu. Untung orange kita nggak kayak gitu ya. Iya. Dan Orange kita lebih mungkin berkelas bosnya lah. Semen Padang tuh lagi fokus untuk dapat satu posisi di Waduh. Nggak perlu disensor tuh. Amit. Pahit. Tapi gue sih ingat faktor Taichuan Gopel jadi faktor plus untuk Bali United sih. mainnya di Padang. Di Padang. Kayaknya mainnya kalau misalkan mainnya malam ada kemungkinan Bali United bisa Sore ini mainnya. Sore. Semen Padang sih kalau sore mah. 15.30 loh. Berat ini. Kayaknya sih kalau misalnya cateringnya diganti dendeng batokok semua sih kayaknya ngantuk dan pedes perutnya kan, Iya, panas. bayangin panas. jam 1 pas lagi makan siang, Iya. makannya naspat. Iya, Karena daun itu- singkongnya kan ada daun singkongnya, Daun- sama nah. balik batokoknya, bah. Terus pas jam 3 belum kena kopi udah tuh ngantuk gitu. Iya. Itu Untuk sih. manajer operasional dari Bali United apabila ingin menang lawan Semen Padang ya, harus siapin aja jangan nasi Padang yang ada di situ. Makan salad Jangan. aja, salad. Nasi Udah. salad. Atau enggak ya. nasi jinggo ya? Iya, bisa. Kejauhan, udah dingin bawa dari Bali. Iya, kalau enggak nasi lawar ya sama juga ya, Sama kedinginan juga ya. Pagi sore lah. Iya. Pagi sore Palembang, Mas. Iya, Aslinya Palembang itu. Aslinya Palembang ya? Iya. Berarti ke Palembang dulu aja Nah. dari Iya. Padang. Udah Ya. udah enggak enak tuh. Oh, ini jadi podcast kuliner. Tapi gua sangat yakin Bali United bisa menang. Oh, lo ya? Gua Bali United. Gua draw sih paling. Lo draw. Draw. Bali sih. Bali. Bali iya. kayaknya. Ya, bounce back lah dia kembali lagi Iya. untuk bisa meraih kemenangan. Kasihan kan susah-susah nyari Iya. pelatih. Ya, bagus Datang-datang pelatihnya. da- Jangan Seven dari- gua deh, golnya Gol jadi ya? Seven. Enggak maksudnya pelatihnya jauh-jauh datang dari Belanda kan ya. Johnny Jansen ya harusnya sih bisa dapat poin lah, minimal 1 sih. Untuk tim UM dapat 1 poin tuh udah very good sih. Oke, dan ini adalah match day yang seru juga. Satu pertandingan antara PSM Makassar, PSIM Yogyakarta. Wah, PSIM lagi on fire. Lagi PSIM on ini fire. adalah tim jago tandang kan di beberapa pertandingan Yes. dia menang. Yes. Dan kali ini tandang lagi Tandang lagi. Dia. ke Markasnya dari Parepare. PSM. Pare-pare. Kan kemarin dia menang di awal sama Persebaya dia menang. For the Kemarin first time menang ke Parepare. kemarin menang juga 3-1 kan lawan Bali United. Ini ada Modal. kemungkinan PSIM menang sih. Gue sih kepercayaan diri PSM Makassar setelah menggulung Persija Jakarta mungkin akan berlanjut di Parepare. Ya, lu berapa? Jadi gue akan PSM akan menang tipis kayaknya 2-1. Kalau gua PSIM 0-1. Kalau gua PSM Makassar. Karena Dan lu gak besok- suka PSIM kan?
Karena lu PSS kan? Karena lu PSS kan. Jadi dia supporter PSS nih. Wah, gua lagi pakai ini lagi. Terus gua PSIM menang. Kayaknya PS. Lu kan sering memframing orang. Serem kan di framing. Nah, kalau gue PSM dan besok ada statement dari Bernardo Tavares, dia akan menyampaikan gaji sudah dibayar. Nah, Itu ada strategi yang berbeda tuh nanti lawan PSM Yogyakarta. Di sisi lain lu juga Sleman kan? Enggak. Iya. Iya. Ya PSM udah oke lah. Lagi kemarin. bagus ya. Lagi bagus ya. Seru tuh pertandingannya di Deg-degan pekan ada. ke-7. Yoi, Super League ya. Langsung aja saksikan dan kalau saya memang sobat penggibah sepak bola nasional mau untuk kasih apa ya prediksi juga boleh. Boleh. Ya, dan mungkin mau kasih saran Di kolom komentar. Yang bahas klub apa? Klub kesayangan kamu apa? Sebutin aja nanti kita akan bahas. Mau dari Super League kayak Persijap yang mungkin gak banyak dapat Persijap. spotlight, boleh kalian sebutkan. Terus juga dari Championship Pegadaian kalau misalnya mau dibahas-bahas kayak saya jagoan dari Persela Lamongan, boleh. Boleh. Persipura, Iya. Persiba Balikpapan, Boleh. PSS Sleman, terserah. Sumsel United. Ada tuh. Adiaksa. Ada. Peringkat 3 sekarang, Wih, peringkat 4. iya papan atas Lebih tinggi dari Sriwijaya. sama Persikat Depok. Waduh. Aduh, tim content creator ya. Iya aduh. Oke. Lanjut James. Oke ya, ditunggu pokoknya ya, ditunggu karena Iya. kita sangat terbuka sekali ini demi kemajuan sepak bola nasional ya. Dengan adanya Gibah Bola, semoga kita bisa berkontribusi. Oh, tentunya. Ya, membuat klub bola nanti. Waduh. Enggak lah, agak berat tuh. Agak berat. Terlalu muluk-muluk. SSB dulu aja SSB. Boleh sih. Iya, kita kalahin Asiop dulu. Iya benar. Nah, sekarang kita waktunya untuk main games, guys. Ini adalah games yang di mana Labib harus di sini, di sisi kiri, saya harus di tengah. Nah. Ini apa? Oke. Gamesnya? Ini games top versi AI. Oh, kayak wah, kemarin kayak lagi. kemarin. Kayak kemarin lagi. Ini nggak tapi- bener nih. Ini udah dimodifikasi ya, karena our creative udah mulai Belajar udah mulai, apa ya? tahu Upgrade. peta kekuatan dari setiap klub-klub yang ada di Indonesia, Ya. ya. Dan apalagi juga potensi-potensi anak daerah yang Nah. ada di seluruh Indonesia. Oke. Udah siap, Labib? Siap. Sudah siap, Dita? Siap. Baiklah, sobat Begibah, kita masuk di top versi AI di Gibah Bola. Let's go. Yoi, jeng. Enggak, beda. Oke. Terlalu grassroots Mas lagunya. Lagunya cukup ini ya, Grassroots fresh ya. Iya, fresh. Oke, di sini baik Labib dan juga Dita, ketika saya nanti akan menyebutkan ya pertanyaannya apa, PD-nya mau kasih berapa? Iya. Ya, PD-nya mau kasih Oh, berapa? angka. Ya, angka. Langsung kasih angka dan nanti 1 sampai 10 apa 10 ketika sampai sudah 100? menyebutkan misalkan 4 gitu. Oh, iya. Atau 3, Oh. sebutin semuanya. Oke. Begitu Kalau ya? enggak kalah, berarti 1 aja kurang. Betul. Ya, betting. Kalau ternyata misal nih Labib 4, tapi cuman bisa 3 nyebutin, ya. Bisa langsung dimakan sama Dita. Iya. Oke? Versi Baiklah. AI soalnya nih, Dit. Iya, kan nggak Ini tahu. adalah versi AI, tapi ini AI-nya sudah di-upgrade ya. Iya. Tapi ini all time Software-nya. apa sekarang yang baru-baru nih? All time. All Oke. time, oke. All time ya. Tidak perlu risau, tidak perlu ragu. Langsung saja. 5 pemain terbaik made in Surabaya Oh, dan Persebaya yang pernah membela timnas Indonesia. oke. Gua 5. 5. Lock. Oke. Udah. Yakin 5-5-nya bisa Dia disebut? 5. 5. Iya. Ya dia 5 mau gue berapa? Oh, Ya, berarti 5. nunggu. Nunggu aja. Nunggu kalau saya Iya. memang nanti ada yang gagal. Gagal, gue lengkapin. Oke, siap. Berarti kalau seandainya gagal, nanti salah satunya Gue bisa gagal, rebound. dia bisa ngambil poin lo. Iya. Siap ya? Oke. Siap. Langsung saja kalau begitu, Labib. Silakan. Rizky Ridho Ramadhani. Survei AI membuktikan ada Rizky Ridho. Oke. Nomor 5. Rizky Ridho nomor 5. Serem banget. Rizky Ridho nomor 5. Ya. Dedek Lesti nomor berapa? Beda. Beda bukan dangdut. Oh iya. Dedek Lesti lagi. Oh, kesempatan salahnya ada berapa? 3 ya kayak kemarin ya? Iya, 3. Banyak banget kesempatan satu dong. Satu aja, satu. 3 mah dia jadi 8 nebak dong. Oh iya. 1 doang. Satu aja. Kalau udah salah sekali langsung ganti. Oh ya udah. Harus hati-hati. Pasti aja. Andik Firmansyah. Wes. Survei AI membuktikan cening ada. Wes. Ada suaranya. Centing, Aman yang centing, pasti. Ketiga. Itu nomor 2 tuh, Andik Firmansyah ternyata. Boleh. Iya, nomor 2. 2 dan 5 sudah. 2 dan 5 udah. Dan ternyata emang betul ada 5. Oke. Pas. Well known semua nih ya. Yoi. Bejo Sugiantoro. Gue mau jawab lagi tuh.
Survei membuktikan. Kalau nggak ada kacau si AI ini. Tenot. Anjing. Satu kali salah dan ini kesempatan untuk Dita Pramudia. Gua Ya. pertama Marceng. Oh iya. Dah, nggak ada nyari dia. Nggak aduh. ada. Survei membuktikan. Udah gila AI kalau nggak ada nih. Wah kacau. Kacau Marceng, Kacau. bro. Gua aja Lu nggak suka Marceng nih AI. langsung. Iya. Gue jawab lagi. Sekarang giliran Labib ya. boleh. Ya, nggak apa ya. Boleh. Masih ada 3 tersisa. Iya. Uston Nawawi. Ya, gue tadi mau jawab juga. Survei membuktikan. Betul! Nomor 1, Uston Namawi. Nawawi. Uston 1, Andik 2, Rizky Ridho 5. Gue ya, Rahmat Irianto. Survei membuktikan. Betul sekali, ada Rahmat Irianto. Satu Ya, lagi ya, ya. ya, ya. itu gue Nomor pengen jawab 4. tadi. Nomor 4. Santai ya, nah. Berarti nomor 3 ya? Tersisa 1 lagi. Gila, Anaknya Nomor masuk, 3. bapaknya enggak. Gue makanya Bejo masuk, Rahmat pasti masuk. Iya. 3 ya, nomor 3 berarti ya? Ya, ini susah. Harap diingat-ingat lagi. Orang Gua. Surabaya. Surabaya dan Persebaya ya? Rudy William Kelces. Itu lama sekali. Ya. Ya, kan, Legend. Iya, tapi legend itu bagus banget. Iya. Itu pernah ngalahin Arsenal tahun 82. Main di Gelora Tambak Sari. For your info aja. 82 MU itu Arsenal 82. Iya. Skornya. Skornya. Gak apa-apa salah. Cuma menurut gue bener. Oke. Apabila Aduh, ternyata sapi bersih. jawaban dari Labib betul, berarti pemenangnya adalah Labib untuk di game kali ini top versi AI. Namun, jika ternyata di versi AI ini tidak ada nama yang tadi disebut Labib, boleh nanti diintervensi oleh Dita. Siapa lagi? Walaupun gue udah jawab 4 ya. Yes. Dan survei membuktikan tidak ada nama Rudy William Kelces. Terlalu jauh. Ya, tadi ada tuh tulisannya terlalu lampau. Terlalu lampau. Atau nggak enggak apa. outdated ya. Tapi itu ilmu buat sobat penggibah ya. Jadi biar kita refresh Gua lagi. mikir siapa ya pemain Persebaya. Tahu lagi gue. Pemain Persebaya dan juga sempat membela timnas. Gak usah kasih lebih dong. Oh ya. Ya udah cukup. Nggak usah lu tambah-tambahin lagi. Iya. Gue udah salah 2 tuh. Gua Persebaya. Ini seru nih. Ini seru Surabaya. karena mungkin ini namanya unexpected tapi emang betulan dia pernah Iya. ada di timnas. Gua Gue nggak bisa nambah-nambah lagi statementnya nih. Iya. Ntar aja ya. Gue tahu lu pengen nambah-nambahin lagi tuh. Iya, makanya. Thank you Bib ya. Iya. Sorry Bib. gua Aduh. Wah, ini seru sih kalau lu bisa. Waktu bang, jangan terlalu cepat. Hendro Kartiko. Pernah Persebaya pernah. Pernah. Timnas pernah. Iya. Tapi namanya nggak besar di Persebaya sih, pas klub. di Persija ya. Iya. Oke. Lock Ya lo. Hendro Kartiko. Apakah ada di top versi AI? Tidak ada, bro. Oke, ini seru. Oke, Labib, sekarang giliran lo. Ini giliran lo. Gue phone a friend ya. Temen gue yang di Surabaya. Boleh phone a friend ya. Lo ngapain temen-temen lo? Ini kan top versi AI. AI versi Gibah Bola ini. Iya. Yuk. 2 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mat Halil. Wow, Mat Halil. Dia orang ini Betawi, Mat Halil mah. Muhammad kali. Oh. Oke. Terakhir tuh gitu. Baiklah, kalau begitu kita langsung aja karena waktunya sudah mulai mepet ya. Hanya tersisa 1,5 menit. Ya. Survei membuktikan tidak ada Mat Halil. Oke. Last chance. Ingat-ingat lagi. Setengah detik. Ini setengah pokoknya menit. unexpected. Udah nggak usah ditambah-tambahin lagi, Oh, Jay. iya, Gue oke. tahu lu betul pengen ngomong. Kalau gua salah langsung lempar ke penonton aja ya. Yes. Iya. Gua Bu Risma. Oh, Surabaya nggak dia? iya, Surabaya. benar. Benar kan? Kenapa nggak Emil Dardaknya sih? Iya, Indonesia dia kabinet, Bro. Iya lagi Timnas. benar. Emil Dardak enggak. Masalahnya ini bukan game di ILC, Pak. Oh. Iya. Coba langsung Bu Risma ada nggak cek dulu? Enggak, gua. Nggak ada. Yuk. Marwal Iskandar. Bukan bukan ada orang Surabaya sih dia. Oke. Nggak tahu, AI mah aneh-aneh. Iya sih, kayak kemarin. Survei membuktikan tidak ada. siapa, James? Tersisa 1. Ya, tersisa Langsung aja 1. dikasih clue, langsung Ya, dikasih kasih clue. clue. Kita cepet-cepetan. Cepet-cepetan kasih ya. clue. Oke. Dia pernah
menjadi bagian dari kesuksesan timnas U19 era Indra Syafri? Wah, gua Evan Dimas. Betul! Padahal di Persebayanya nggak begitu. Ya dia. begitu kan? Bentar soalnya. Bentar banget. Muda langsung Iya. Betul. main Tarkam. Tapi begitulah namanya juga versi AI. Nah, ya. Ini AI yang memang makanya. tidak tertebak pastinya dari AI, tapi apa yang sudah dikumpulkan AI pun juga ini berdasarkan dengan database yang ada. Iya. Tapi nama yang tadi disebutkan Labib betul adanya. Betul, memang ada. bagus-bagus. Endro Kartiko pun juga sempat bermain bersama dengan Persebaya, tapi besarnya di Persija Persija Jakarta. Nah, untuk sobat penggibah sepak bola nasional, kalau seandainya kamu punya ide untuk kita main games di Gibah Bola juga boleh. Kasih aja saran kamu beserta juga tata aturan permainannya. Nanti kita bisa untuk implementasikan di episode selanjutnya. Terima kasih untuk atensi yang sudah kalian semua berikan. Jangan lupa untuk kasih like, comments, dan juga subscribe agar channel Gibah Bola bisa terus tumbuh dan target kita nanti bisa sampai 100.000. Amin. Dapat silver button. Yes, amin. Kalau begitu kita bertiga pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.